Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai migrain dan headache. Untuk anggota kelompoknya sendiri di sini ada Adelia Putri Kalista, Alifa Nabila, Anissa Humaira, Aulia Zahra Anabila, dan Kamelia Duyanti. Yang pertama merupakan definisi migrain. Migrain merupakan nyeri kepala berulang dengan serangan berlangsung selama 4-72 jam dengan karakteristik nyeri berlokasi secara unilateral, nyeri berdenyut, intensitas nyeri sedang hingga berat, serta gejala dapat diperberat oleh aktivitas fisik dan dapat disertai dengan mual muntah dan atau fotofobia dan fonofobia. Selanjutnya, definisi Hyadase. Nyeri kepala atau Hyadase adalah sensasi nyeri yang dirasakan di bagian kepala atau hingga leher bagian atas. Nyeri kepala terjadi karena adanya perangsangan terhadap struktur peka nyeri atau yaitu daerah intrakranium dan ekstrakranium. Selanjutnya ada prevalensi migrain pada tahun 2021 terdapat sekitar 1,16 miliar kasus migrain di dunia, meningkat 58% sejak 1990. Sekitar 14% populasi global menderita migrain dengan prevalensi tertinggi pada usia 15-39 tahun. Di Indonesia, sekitar 3,5 juta orang mengalami migrain, terutama usia 15-24 tahun dengan prevalensi sekitar 11-12%. Migrain lebih sering terjadi pada perempuan dan puncaknya pada usia 35-45 tahun. Kemudian prevalensi Hyadase, menurut Globocan tahun 2021, gangguan sakit kepala mengaruhi sekitar 40% populasi dunia atau 3,1 miliar orang. Data Globocan tahun 2021 menunjukkan nyeri kepala di Indonesia sangat tinggi, dengan sekitar 90% orang mengalami nyeri kepala dan sekitar 47% populasi dewasa di dunia mengalami nyeri kepala dalam 1 tahun. Selanjutnya ada klasifikasi migrain. Yang pertama, migrain tanpa aura. Nyeri pada salah satu bagian sisi kepala dan bersifat pulsatil atau berdenyut dengan disertai mual, fotofobia, dan fonofobia. Intensitas nyeri sedang sampai berat. Nyeri terpapar saat aktivitas terparah saat aktivitas dan berlangsung selama 4-72 jam. Migrain dengan aura diawali dengan adanya defisit neurologi vokal atau gangguan fungsi saraf, terutama visual, dan sensorik berbau seperti melihat garis bergelombang, cahaya terang, bintik gelap, diikuti dengan kepala unilateral, mual, dan kadang muntah. Kejadian ini umumnya berurutan dan manifestasi nyeri biasanya tidak lebih dari 60 menit. Kemudian, kriteria diagnostik harus memenuhi paling tidak 3 dari 4 karakteristik berikut. Yang pertama itu satu atau lebih gejala aura reversible yang mengisarkan fungsi korteks, cerebrum, atau batang otak atau keduanya. Kemudian, satu gejala aura timbul secara bertahap selama lebih 4 menit. Tidak terdapat gejala aura yang menetap lebih dari 60 menit. Nyeri kepala mengikuti aura dengan interval bebas kurang dari 60 menit dan dapat muncul sebelum aura bersamaan dengan aura. Nyeri kepala biasanya berlangsung 4-72 jam. Kemudian, klasifikasi Hyadase. Migrain seringkali terasa berdenyut, biasanya di satu sisi kepala, dapat disertai mual muntah dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Kemudian sakit kepala tegang, nyeri tumpul atau seperti tertekan di seluruh kepala, sering kali terkait dengan stres. Kemudian sakit kepala klaster, nyeri hebat di sekitar satu mata, sering disertai dengan mata berair, hidung tersumbat, atau berair di sisi yang sama.
Kemudian sakit kepala primer, contohnya itu sakit kepala saat batuk, saat berolahraga, dan sakit kepala harian kronis. Kemudian nyeri kepala sekunder, ada nyeri kepala yang berkaitan dengan trauma kepala atau leher, nyeri kepala yang berkaitan dengan kelainan vaskular kranial atau servikal, kemudian nyeri kepala yang berkaitan dengan kelainan non-vaskular intracranial, dan nyeri kepala yang berkaitan dengan infeksi. Selanjutnya ada etiologi migrain. Yang pertama itu ada perubahan hormonal, terutama pada wanita selama siklus menstruasi, kehamilan atau menopause dapat memicu migrain. Kemudian genetik, faktor lingkungan, paparan cahaya terang, suara keras, perubahan cahaya, atau bau menyengat seperti bau parfum, asap rokok, atau makanan tertentu dapat memicu migrain. Kemudian stres dan kelelahan, stres fisik dan atau emosional yang berlebihan serta kurang tidur dapat memicu serangan migrain. Selanjutnya ada etiologi hedache. Yang pertama itu ada stres, kemudian yang kedua ketegangan otot. Kontraksi otot yang berlebihan dan berlangsung lama dapat mengaktifkan nociceptor atau reseptor nyeri. Kemudian kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan zat kimia otak, meningkatkan stres dan membuat sistem saraf pusat lebih sensitif terhadap nyeri. Kemudian dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh menyebabkan gangguan fungsi fisiologis otak dan pembuluh darah yang dapat memicu atau memperburuk sakit kepala. Kemudian perubahan hormonal, menstruasi, penurunan kadar estrogen, kehamilan, menopause, penggunaan atau penghentian kontrasepsi hormonal. Selanjutnya ada patofisiologi migrain melalui 3 teori utama, yaitu ada teori vaskular, teori neurovaskular, dan teori neurokimia dan teori CSD, yaitu cortical spreading depression. Yang pertama itu ada teori vaskular menyatakan bahwa migrain dimulai dengan kontraksi pembuluh darah di perifer otak. Kontraksi ini tuh kemudian mengaktifkan saraf nociceptif atau saraf nyeri yang pada akhirnya menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang berkontribusi pada gejala migrain. Yang kedua itu ada neurovaskular dan neurokimia menjelaskan bahwa migrain dipicu oleh aktivitas nervus trigeminus. Aktivitas ini menyebabkan pelepasan CGRP atau kalkitonin generatid peptid dalam jumlah besar yang selanjutnya memicu vasodilatasi pembuluh darah berujung pada migrain. Kemudian yang ketiga itu ada teori CSD, mengemukakan bahwa migrain diawali dengan eksitasi neuron yang menyebar, diikuti oleh substansi anigral yang menyebar. Fenomena ini tuh menghasilkan gelombang supresi neuron dan ritme vasodilatasi yang kemudian diikuti oleh vasokonstriksi, akhirnya menyebabkan migrain. Kemudian selanjutnya ada patofisiologi hedache. Nyeri berasal dari aktivitas nociceptor di otot perikranial dan kulit wajah atau regio occipital yang kemudian dihantarkan melalui 2 jalur utama, jalur trigeminal dan jalur cervicospinal. Nociceptor di wajah dan otot sekitar kepala membawa impuls nyeri melalui saraf trigeminal ke nukleus trigeminal spinalis, diteruskan ke trakus trigeminothalamicus, kemudian menuju nukleus ventral posterior medial talamus, dan akhirnya ke korteks somatosensori primer untuk disadari sebagai nyeri. Sementara itu, impuls dari bagian oksipital dibawa melalui akar dorsal C1 dan C2 masuk ke trakus spinothalamikus melewati nukleus ventral posterior lateral talamus lalu ke korteks sensori. Kemudian ada faktor resiko migrain. Yang pertama tuh ada riwayat keluarga, memiliki orang tua atau anggota keluarga yang menderita migrain meningkatkan risiko 50-75% bagi keturunannya untuk mengalami migrain juga. Kemudian jenis kelamin, wanita 3 kali lebih beresiko mengalami migrain dibanding pria, terutama karena
fluktuasi hormon estrogen selama siklus menstruasi, kehamilan, atau menopause. Kemudian yang ketiga itu ada usia. Migrain paling sering terjadi pada usia 10 sampai 40 tahun dengan puncak sekitar usia 30 tahun dan biasanya membaik setelah usia 50 tahun. Selanjutnya ada faktor resiko migrain. Yang pertama tuh ada stres berlebihan. Kemudian ada gaya hidup seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Yang ketiga kebiasaan pola makan yang buruk, melewatkan makan atau diet yang tidak seimbang dapat menurunkan kadar gula darah atau hipoglikemia yang memicu sakit kepala. Kemudian obesitas. Berat badan berlebihan dikaitkan dengan peningkatan resiko sakit kepala termasuk migrain dan sakit kepala kronik, kemungkinan karena pelepasan zat kimia dari jaringan lemak. Lalu selanjutnya di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama dia dari migrain. Untuk manifestasinya sendiri dari durasi nyerinya itu serangan nyerinya berlangsung antara 4 hingga 72 jam dengan lokasi nyerinya biasanya di unilateral atau salah satu sisi kepala. Sifat nyerinya ini berdenyut atau pulsating dengan intensitas nyeri sedang hingga berat. Dengan pemicunya itu diperberat oleh aktivitas fisik. Lalu gejala penyertanya ini yaitu ada mual dan muntah, fotofobia atau sensitivitas terhadap cahaya, dan fonofobia yaitu sensitivitas terhadap suara. Lalu kalau untuk migrain aura ini, dia ada gangguan penglihatan seperti kilatan cahaya atau penglihatannya ada garis zigzag. Lalu ada mati rasa pada wajah atau tangan dan kesulitan berbicara. Untuk Hades ini, dia ada lokasi nyerinya di bilateral atau kedua sisi kepala dengan sifat nyerinya menekan atau mengikat dan tidak berdenyut. Intensitasnya itu ringan hingga sedang dengan durasi bervariasi tergantung subtipe TTH. Di sini ada tiga, itu TTH episodik yang jarang, ini di mana satu serangan per bulan atau kurang dari 12 kali per tahun. Lalu ada TTH episodik yang sering, itu 1 sampai 14 serangan per bulan atau antara 12 hingga 180 hari per tahun. Lalu yang terakhir ada TTH menahun atau kronik, ini lebih dari 15 serangan atau sekurangnya 180 hari per tahun. Untuk diagnosis migrain ini dia ada yang pertama ada anamnesis dan pemeriksaan klinis, yaitu ada karakteristik nyeri kepala, gejala penyerta, dan durasi serangan. Untuk pemeriksaan penunjang ini dia dilakukan jika ada kecurigaan penyebab lain. Pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan CT scan atau MRI kepala. Lalu kriteria diagnosis migrain tanpa aura ini dilakukannya setidaknya 5 serangan yang memenuhi kriteria. Lalu ada indikasi neuroimaging, itu ada sakit kepala terparah seumur hidup, perubahan pola nyeri, pemeriksaan neurologis abnormal, dan nyeri kepala persisten atau progresif. Untuk Hadesnya sendiri, dia ada anamnesis, yaitu didasarkan pada lokasi nyeri, dia menyebar atau difusi, dan juga ada sifat nyeri seperti terikat tali kencang atau pegal, intensitasnya ringan hingga sedang, durasinya 30 menit sampai 1 minggu, muncul saat bangun tidur, dan gejala penyertanya itu tidak ada mual muntah ataupun adanya mungkin insomnia atau palpitasi. Lalu yang kedua ini diagnosisnya ada pemeriksaan fisik dengan dilakukan melihat tanda vital dan neurologisnya itu normal. Pemeriksaan matanya itu menyingkirkan peningkatan TIK dan pemeriksaan daya ingat dan fungsi mental. Selanjutnya ada algoritma migrain. Di sini algoritmanya tuh mempertimbangkan diagnosis migrain sendiri pada pasien dengan sakit kepala episodik yang mengganggu terutama jika terdapat latar belakang sakit kepala harian atau hampir harian. Kemudian ini ada penggunaan obat terapi akut. Itu untuk 2 kali seminggu harus dievaluasi untuk kemungkinan sakit kepala akibat penggunaan obat berlebih. Kemudian saran gaya hidup melibatkan rutinitas teratur termasuk pola makan, dehidrasi, tidur, dan olahraga yang cukup. Terapi akut itu meliputi penggunaan analgesik sederhana seperti aspirin atau ibuprofen, serta triptan seperti sumatriptan yang efektif setelah serangan dimulai dan tidak disarankan untuk penggunaan lebih dari 2 hari per minggu. Jika pasien mengalami muntah,
antiemetik seperti metoclopramid atau prochlorperazine itu dapat ditambahkan dengan opsi tambahan seperti zolmitriptan nasal atau sumatriptan subkutan. Untuk pencegahan terapi diberikan jika migrain sering terjadi atau mengganggu kualitas hidup, dengan pilihan obat yang disesuaikan dengan preferensi pasien dan kondisi kesehatan lain seperti propanolol, topiramat, atau amitriptilin. Kemudian ada terapi preventif. Terapi preventif dimulai dengan dosis rendah yang ditingkatkan secara bertahap dengan keberhasilan ditandai oleh penurunan frekuensi dan keparahan migrain hingga 50%. Jika terapi gagal, maka pasien dapat dirujuk ke spesialis neurologi atau klinik sakit kepala. Sementara penggantian terapi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 6 sampai 12 bulan jika respon terhadap terapi preventif memadai. Kemudian ini ada gambar untuk terapi migrain. Di sini tuh ada nanti dijelaskan di slide berikutnya untuk obatnya. Di sini yang pertama ada ibuprofen. Dosisnya untuk dewasa 200 sampai 400 mg per oral itu diberikan 4 sampai 6 kali sehari. Untuk anak diberikan berdasarkan berat badan. Kemudian ibuprofen dapat diberikan dalam bentuk suspensi oral, suppositoria, atau melalui drip infus intravena dengan dosis 4 sampai 10 mg per kilogram berat badan per dosis. Diberikan per oral 3 sampai 4 kali per hari. Untuk indikasinya untuk nyeri, demam, serta sebagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat aktivitas siklo-oksigenase dengan efek samping, sensasi panas di dada atau nyeri ulu hati, perut kembung, mual, dan muntah. Selanjutnya ada obat sumatriptan dengan dosis 50 sampai 100 mg segera setelah ada tanda serangan migrain. Dosisnya bisa diulang sekurang-kurangnya dalam 2 jam apabila nyeri kepala kambuh. Dosis maksimalnya adalah 100 mg per dosis dan 200 mg per 24 jam. Untuk indikasinya, serangan migrain akut dengan atau tanpa aura seperti klaster tipe Headache akut yang sudah terkonfirmasi. Untuk mekanisme kerjanya, sumatriptan bertindak sebagai agonis pada reseptor 5-HT1B atau 1D dengan menginduksi vasokonstriksi pada arteri basilar dan pembuluh darah dalam durameter. Obat ini mengurangi nosisepsi perifer baik melalui vasokonstriksi kranial selektif atau dengan mempengaruhi saraf trigeminovaskular. Untuk efek sampingnya, bibir, mulut, tenggorokan, atau lidah tiba-tiba bengkak, bernapas sangat cepat, atau kesulitan bernafas, dan tenggorokan terasa sesak atau kesulitan menelan. Kemudian ada obat metoclopramid, ini diberikan jika pasien mengalami muntah. Dengan dosis 10 mg diberikan 3 kali per hari, dosis maksimalnya 30 mg per hari dengan durasi maksimal selama 5 hari. Untuk indikasinya, untuk hiperemesis gravidarum, gastroparesis diabeticum, dan penyakit reflux gastroesophagus. Mekanisme kerjanya meningkatkan gerakan lambung dalam mengolah makanan sehingga mempercepat pengosongan lambung. Dengan begitu rasa mual dan muntah dapat dicegah. Efek samping dari obat ini mual, muntah, kantuk, dan diare. Kemudian ada terapi profilaksis pada migrain. Yang pertama obatnya propanolol dengan dosis dewasa 40 mg 2 sampai 3 kali sehari. Dosisnya dapat ditingkatkan 80 sampai 160 mg per hari untuk anak usia kurang dari 12 tahun. 10 sampai 20 mg 2 sampai 3 kali sehari dan anak usia lebih dari 12 tahun 40 mg 2 sampai 3 kali sehari. Ini obatnya untuk pencegahan migrain. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor beta adrenergik non-selektif yang tidak memiliki aktivitas sistem saraf otonom lainnya. Ini secara khusus bersaing dengan agen perangsang reseptor beta adrenergik untuk situs reseptor yang tersedia. Efek sampingnya bradikardia, hipotensi, bronkopasme, keluhan gastrointestinal, vertigo, dan hipoglikemia. Kemudian ada obat topiramat, dosisnya 25 mg setiap hari pada malam hari selama 1 minggu. Dosisnya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan kenaikan 25 mg setiap interval 1 minggu, dengan indikasinya epilepsi dan profilaksis migrain. Mekanisme kerjanya mampu memodulasi fungsi abnormal saluran ini pada migrain sehingga kemungkinan mengakibatkan penurunan pelepasan neurotransmitter dan penurunan dilatasi pembuluh darah. Penurunan penghambatan yang dimediasi GABA diperkirakan berperan dalam perkembangan migrain, dengan efek sampingnya lelah, kantuk, pusing, tidak nafsu makan, diare, dan BB menurun.
Kemudian amitriptilin dengan dosisnya dewasa, dosis awal 10-25 mg per hari, itu pada malam hari, dosis dapat ditingkatkan tiap 3-7 hari sesuai dengan respon pasien. Dosis yang dianjurkan 25-75 mg per hari. Untuk lansia, dosis awal 10-25 mg per hari pada malam hari, dosis dapat ditingkatkan secara bertahap, tetapi hati-hati saat menggunakan dosis di atas 75 mg. Dengan indikasi pencegahan migrain, mekanisme kerjanya meningkatkan efek neurotransmitter serotonin di otak. Efek sampingnya kantuk, pandangan kabur, BB meningkat, sakit perut, mual, dan muntah. Kemudian terapi non-farmakologi pada migrain, yaitu pola makan sehat, neuromodulasi, hindari melihat cahaya terlalu terang, istirahat yang cukup, dan modifikasi gaya hidup. Selanjutnya dari Headage, di sini saya algoritma itu mengklasifikasikan berdasarkan manifestasi klinis. Tadi di manifestasi klinis itu dibagi dua, ada yang episodik dan juga kronik. Untuk yang episodik sendiri itu yaitu ada dua, ada yang terjadinya jarang dan juga sering. Untuk yang jarang ini dia tidak memerlukan adanya terapi farmakologi karena memang intensitasnya ringan ke sedang dan juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Juga tidak ada gejala-gejala lain yang sering mengganggu seperti mual muntah, kemudian fotofobia maupun fonofobia. Jadi untuk yang episodik jarang ini hanya perlu non farmakologinya saja seperti konsultasi ke psikolog, kemudian istirahat cukup, refreshing, dan pola makan yang sehat. Selanjutnya ada episodik yang sering terjadi. Ini memerlukan terapi farmakologi berupa analgesik karena di sini dia itu intensitasnya ringan ke sedang, tapi cenderung mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi tidak sampai yang berat. Kemudian dia juga ada satu gejala di antara mual atau fotofobia, atau dia sensitif terhadap cahaya dan juga fonofobia atau sensitif terhadap suara. Untuk farmakologinya diberikan analgesik dan juga diimbangi dengan terapi non farmakologi. Di sini ada konseling psikologis, refreshing itu berupa liburan, refleksi dan juga istirahat. Kemudian ketika diberikan dua terapi ini tetapi tidak ada perbaikan selama 2 minggu, maka harus ditingkatkan terapinya. Dan untuk yang kronik ini dia itu ada satu atau lebih gejala berikut. Yang pertama itu ada vokal neurologis. Jadi vokal neurologis ini adanya gangguan pada otak, syaraf ataupun sumsum tulang belakang yang nantinya dia mempengaruhi kelemahan pada salah satu bagian tubuh. Contohnya misalkan lengan kirinya itu agak sulit digerakkan. Nah, ini biasanya karena vokal neurologis. Kemudian ada defisit fungsi kognitif. Defisit fungsi kognitif ini adanya gangguan atau penurunan kognitif yang mana menyebabkan kesulitan konsentrasi, kemudian kesulitan mengingat. Terus juga yang terakhir ini nyeri kepala dengan intensitasnya ini berat dan juga onset akut, alias dia tuh terjadinya secara tiba-tiba dan intensitas nyerinya tuh berat. Nah, ini memerlukan farmakologinya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada analgesik untuk meringankan rasa sakitnya. Kemudian di sini juga diberikan antidepresan untuk si defisit fungsi kognitif atau juga bisa diberikan obat relaksasi otot untuk si vokal neurologisnya. Tetap juga diimbangi dengan terapi non farmakologis seperti konseling psikologis, refreshing, bisa liburan ataupun istirahat gitu. Nah, terus dimonitoring selama 2 minggu. Jika memang tidak ada perubahan itu akan ditingkatkan terapinya. Untuk obat yang digunakan ada di slide selanjutnya, bisa di next. Nah, di sini slide sebelumnya, maaf. Jadi di sini ada obat yang dipakai itu kita makanya di sini cuma analgesik sama antidepresan. Nah, analgesiknya ini ada 3 pilihan, ada ibuprofen, paracetamol, dan aspirin. Tapi kalau untuk anak-anak dan ibu hamil itu yang aman itu paracetamol. Kemudian di sini juga antidepresan yang kita gunakan ini berupa amitriptilin, yaitu antidepresan golongan trisiklik. Bisa di next untuk lebih jelas.
Nah, yang pertama ini ada paracetamol, dia termasuk analgesik non-opioid. Untuk anak umur 1 sampai 6 tahun diberikan 1000 mg per hari. Diberikannya secara oral, pemberian itu 4 kali sehari. Kemudian untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, dosisnya itu 2000 mg diberikan per oral 3 sampai 4 kali sehari. Untuk dosis dewasanya itu ada di 4000 mg per hari diberikan per oral setiap 4 sampai 6 jam sekali sesuai dengan kebutuhan. Indikasinya di sini untuk meredakan nyeri kepala tipe episodik sering dan juga tipe kronik. Ini mekanisme kerjanya itu untuk menghambat enzim siklooksigenase yaitu COX-3 di korteks cerebral yang mana lebih selektif terhadap COX-2 untuk meningkatkan ambang nyeri tanpa mengurangi atau menurunkan kesadaran. Untuk efek sampingnya itu biasanya dia gangguan pada hepat dan juga gangguan di sistem gastrointestinal. Next. Yang kedua ini ibuprofen, dia itu non-steroidal anti-inflammation drugs. Untuk dosis dewasanya ini diberikan 200 sampai 400 mg per oral, diberikannya 4 sampai 6 kali sehari. Jadi maksimal dosis per harinya itu ada di 2400 mg. Sedangkan kalau untuk anak-anak itu di usia 1 sampai 12 tahun itu dosisnya 100 sampai 300 mg, diberikannya 3 kali sehari. Indikasinya itu sama seperti tadi untuk meredakan nyeri kepala tipe episodik sering dan juga kronik. Mekanisme kerjanya dia menghambat dua enzim yaitu siklooksigenase 1 dan 2. Penghambatan ini akan mengurangi produksi prostaglandin yang mana dia berperan dalam peradangan, nyeri dan juga demam. Untuk efek sampingnya ini gangguan gastrointestinal, nyeri ulati dan muntah. Yang terakhir untuk analgesiknya ini ada aspirin. Dia sama aja non-steroidal anti-inflammation drugs. Yaitu dosis dewasanya itu 2400 mg per hari, diberikannya per oral 3 sampai 4 kali sehari. Untuk dosis anaknya di umur 1 sampai 12 tahun itu ada di 60 sampai 80 mg per kilogram berat badan sehari, diberikannya secara oral 3 sampai 4 kali sehari. Indikasinya sama untuk meredakan nyeri kepala tipe episodik sering dan juga kronik. Dia mekanisme kerjanya itu menghambat dua enzim COX-1 dan COX-2 yang mana akan menurunkan produksi prostaglandin yang menyebabkan peradangan, nyeri dan juga demam. Untuk efek sampingnya ini di sini dia ada pendarahan dan juga toksisitas di saluran cerna. Next. Nah, yang terakhir ini ada terapi farmakologi berupa antidepresan golongan trisiklik. Jadi antidepresan ini digunakan untuk si headache yang tipenya kronik dengan onset akut, yaitu digunakan amitriptilin, dosisnya itu 30 sampai 75 mg per hari. Dia dosisnya tunggal sekali pemberian dan juga dapat ditingkatkan menjadi 150 mg per hari sesuai dengan kebutuhan. Jadi indikasinya di sini antidepresan itu untuk gejala yang berkaitan dengan defisit fungsi kognitif atau penurunan kayak konsentrasi, kemudian kesulitan mengingat seperti itu. Mekanisme kerjanya dia menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin di presinaps membran sel sehingga terjadi peningkatan konsentrasi serotonin dan atau norepinefrin di susunan saraf pusat. Untuk efek samping itu dia menyebabkan mengantuk, kemudian penurunan suhu tubuh, dan juga penurunan tekanan darah atau hipotensi. Next. Nah, terapi-terapi tadi itu dapat diimbangi juga dengan terapi non-farmakologi seperti konseling ke psikolog, kemudian istirahat cukup, refreshing, terus juga mengendalikan emosi dan juga menjaga pola makan agar tetap sehat dan juga gizinya seimbang. Next. Untuk outcome terapi ini dengan headache dan migrain itu hampir sama, yaitu mengendalikan gejala akut secara cepat dan efektif, menurunkan frekuensi serta mencegah kekambuhan, faktor pencetusnya terkendali misalnya stres ataupun kelelahan, perbaikan kualitas tidur dan konsentrasi, mengurangi skala atau tingkat nyeri yang dirasakan pada pasien, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pasien. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, sekian dari kelompok 1. Apabila ada yang kurang ataupun ada kesalahan dalam memaparkan materi, kami memohon maaf.
Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.